Hadir, Bu. Nola Halma Putri. Hadir, Bu. Nur Maulida Safitri. Hadir, Bu. Siti Nur Aida. Hadir, Bu. Sulisna. Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Yulia. Jahratun Nisa. Hadir, Bu. Ikra. Hadir, Bu. Munawara. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Rahayatul Rifa. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Pelajaran kita pada hari ini adalah kaidah pencacahan bagian kedua, yaitu komutasi dan Kombinasi. Nah, ini adalah manfaat dari mempelajari komutasi dan kombinasi. Pernahkah kalian dihadapkan oleh pilihan-pilihan, kemudian cara pengambilan, ataupun juga penyusunan? Pernah. Ya, siapa yang pernah mengalami dengan dihadapkan dengan pilihan-pilihan? Belum, Bu. Oke, selamat. Sebelum magang dikasih pilihan 5 tempat magang, disuruh memilih 1 tempat magang selama 3 bulan. Jadi untuk kasus Mala ini ya, sebelum dia magang disuruh milih tempat magang. Pilihannya ada 5. Apakah semua begitu juga? Jadi ada 5 tempat magang, kalian pilih 1. Jadi tentu saja untuk masalah ini kalian mempunyai 5 pilihan tempat magang, ya kan ya? Tapi kalau misalkan tempat yang dipilih itu ada 2, sedangkan yang diberikan tadi 5, yang dipilih 2, maka ini banyak cara pemilihannya juga akan berbeda dengan banyak pilihan yang orang miliki tadi. Jadi ya, banyak cara memilih, kemudian banyak cara mengambil, dan juga banyak cara menyusun. Itu bisa kalian selesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi. Materi sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang ini? Nah, aturan penjumlahan. Masih ingatkah kalian aturan penjumlahan? Masih. Oh ya, jadi di sini misalkan ada 2 kejadian. Kejadian pertama memiliki M cara berbeda. Kemudian kejadian kedua memiliki M cara berbeda. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua itu bisa terjadi sebanyak M ditambah N cara berbeda. Kemudian apa kalian masih ingat yang tentang ini nih? Aturan perkalian. Ya, ini masih sama tadi dengan aturan penjumlahan, cuma bedanya di sini kata kuncinya adalah A dan. Dan ya, kata kuncinya, misalkan ada 2 kejadian. Kejadian pertama bisa terjadi N cara berbeda. Kemudian kejadian kedua bisa terjadi N cara berbeda. Maka kejadian 1 dan kejadian 2 bisa terjadi itu sebanyak M kali N cara berbeda. Kemudian ada materi materi lain yang perlu kalian kuasai tentang notasi faktorial. Kalian masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Jadi untuk notasi faktorial ini adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif. Berarti ini dimulai dari angka 1 sampai dengan N, dan itu disebut dengan N faktorial. Jadi N faktorial itu sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan seterusnya sampai kali 1. Itu dia. Nah, di sini coba kalian baca. Fitra memiliki 4 baju dan 4 celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang bisa dipakai Fitra. Ini siapa yang bisa? Ini
Tunggu. Ayah ini 12 caranya 4 kali 3. kita coba. Apakah benar 4 kan 12 ya? Iya, jadi benar. Karena ini menggunakan aturan perkalian. Di sini kejadian pertamanya adalah Fitra memilih. Jadi di sini Fitra memilih 4 baju. Kemudian juga si Fitra memilih celana. Dan kejadian pertamanya ada 4 baju yang bisa dipilih. Kemudian kejadian keduanya ada 3 celana yang bisa dipilih. Kemudian apakah baju dipakai? Dipakai. Nanti dipilih satu dipakai maksudnya. Celananya juga dipakai maksudnya. Karena baju dan celana dipakai bersamaan, maka di sini menggunakan aturan perkalian. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini soal yang kedua. Udin memiliki 3 mobil dan juga 6 motor. Tentukan banyaknya cara Udin memilih kendaraan untuk bepergian. Nah, kalau yang ini siapa yang bisa ya? Angkat tangan silakan. Oke, Linda. Jawabannya 9 menggunakan aturan penjumlahan 3 tambah 6. Oke, ini di sini itu Udin memiliki 3 mobil, ya kan? Jadi kejadian pertamanya nih Udin memilih apakah dia menggunakan mobil, pilihannya ada 3. Kemudian Udin juga bisa dia menggunakan motor dan pilihannya ada 6. Nah, apakah mobil dan motor ini bisa digunakan sekaligus? Bisa. Berarti ini karena dia Udin harus memilih apakah pilih mobil atau pilih motor, maka di sini menggunakan aturan sama dengan 9. Nah, kemudian untuk yang notasi faktorial, nilai dari 6 faktorial adalah 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Oke, 702. Iya. Ya, jawabannya benar ya. Kalau dia itu faktorial, 6 faktorial di sini. 6 faktorial itu artinya 6 dikali bilangan sebelumnya berapa? 5. Kali bilangan sebelumnya lagi 4. Kali 3. Kali 2. Sampai kali 1. Ini dikalikan dan hasilnya adalah 720. Ya. Nah, hari ini tujuan kita belajar itu adalah yang pertama, kalian bisa menerapkan konsep permutasi dan kombinasi dalam menyelesaikan masalah kaidah pencacahan. Ini dia, jadi kalian mengetahui konsep apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Yang kedua, kalian bisa menganalisis perbedaan permutasi dan kombinasi dengan benar. Yang ketiga, kalian setelah pelajaran ini bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dengan baik dan benar. Jadi ya, Ibu tuh maunya kalian itu bisa membedakan permutasi itu apa dan kombinasi itu apa. Kemudian bila ada masalah tentang banyak cara memilih, banyak cara menyusun, ataupun banyak cara pengambilan, kalian bisa menggunakan permutasi dan kombinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk tahapan belajar hari ini adalah yang pertama, di sini kalian ada video pembelajaran. Kalian
kalian amati, pelajari, kemudian dipahami apa maksud dari video pembelajaran tersebut, karena video tersebut nantinya akan dijadikan permasalahan yang harus diselesaikan pada LKPD. Dan yang kedua, di sini kalian akan belajar berkelompok. Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya, berperan aktif ketika diskusi kelompok, kemudian juga memiliki peran masing-masing ketika pengerjaan LKPD ya, dan juga ketika nanti ada presentasi. Nah, di tahapan selanjutnya ada ibu menyerahkan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok bersama dengan teman-teman yang tadi ya. Tahapan yang keempat, setelah LKPD-nya selesai kalian kerjakan, itu akan kalian presentasikan di hadapan kawan-kawan kalian di depan kelas ya. Semuanya nanti maju dan akan menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD. Dan selanjutnya ada kuis yang akan dikerjakan secara individu. Itu untuk mengetes kalian dalam pemahaman tentang materi komputasi dan kombinasi. Nah, ini untuk video pembelajarannya. Silakan diamati dan dipelajari. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian piket menyambung ruang OSIS, karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu. Ani dan Budi yang piket menyambung artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyambung. Ani dan Caca piket menyambung artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyambung. Budi dan Caca piket menyambung artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyambung. Karena tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal piket menyambung ruang OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus ada juga loh rumusnya. Tidak sulit kan belajar permutasi dan kombinasi? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Perhatikan video. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang permutasi dan kombinasi.
Nah, selanjutnya coba ceritakan tentang gambar yang Ibu kutip dari video pembelajaran lagi. Nah, ini siapa yang bisa menceritakan apa yang dimaksud dari gambar ini? Oke, atau silakan. Ada dua tuh, yang pertama pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, dan yang kedua tiket numpuk. Terima kasih. Jadi di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama itu adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dan yang kedua ada kejadian pengaturan jadwal piket menyatu. Nah, ini ada lagi. Coba ceritakan gambar pada kutipan video ini. Kelompok Ya, silakan. pemilihan ketua dan wakil ketua itu ketika Ani menjadi ketua dan Budi wakilnya berbeda dengan ketika Budi menjadi ketua dan wakilnya itu memilih dua. Sedangkan untuk di dua proporsional Ani dan Budi ketika mendapat tiket menyatu sama Ani dan ketika itu satu saja. Oh, jadi di sini ada dua kejadian tadi. Ada kejadian pilih ketua wakil dan juga piket menyatu. Ternyata pada dua kejadian ini hasilnya berbeda. Permutasi apa hasilnya ada 6, sedangkan kombinasi ada 3. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman kalian Via, itu terjadi karena ini Ani dan Budi yang jadi ketua dan wakil itu akan berbeda ketika Budi ketuanya dan Ani yang jadi wakil. Jadi ini satu dan bila ini dihitung jadi 2. Beda lagi kalau misalkan untuk jadwal piket menyatu. Ani dan Budi piket itu sama dengan Budi dan Ani piket. Jadi karena ini sama, ini yang 2 ini cuma dihitung 1 aja. Jadi ini perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Nah, ini pembagian kelompok pada hari ini. Kelompok 1 Maulida, Pia, Cindy Eva, Yani dan Naila. Kemudian kelompok 2-nya Linda, Lini, Lukina, Mirna dan Rahadatul Lifa. Kelompok yang 3 Nola, Siti Nur Aida, Muhammad Zainuddin, Maulida dengan Regita. Kelompok 4 Sulisna, Yulia, Jaratunisa, Fitra dan Mala. Ya, silakan berdiri. Berdiri dan buat kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 di sini. Kelompok 3 sana. Dan kelompok 4 di ujung sana ya. Semua sudah duduk ke kelompok masing-masing? Sudah? Oke. Nah, di dalam kelompok ini kalian akan mengerjakan LKPD. Ini Ibu akan bagikan LKPD. Kalian ini mencari informasi dari berbagai sumber ya. Nah, ini ketentuan untuk LKPD-nya. Waktu untuk mengerjakan LKPD 20 menit. Oke, paham ya 20 menit Pak? Kemudian kalian boleh membuka HP, tapi HP-nya digunakan untuk belajar. Jadi di situ HP-nya gunakan untuk membuka e-book, buku siswa online. Kemudian juga ada video pembelajaran. Kalian bisa membuka di HP masing-masing atau dari sumber belajar yang lain. Nah, ini kelompok 1
3. Nah, di situ ada 3 permasalahan. Permasalahan yang nomor 1 itu berkaitan dengan video yang barusan diputarkan, ya. Dan untuk nomor 2, di situ kalian akan menemui 2 kejadian 1 dan kejadian 2. Itu kejadian 1 menggunakan permutasi kah atau kombinasi kah, kemudian kejadian 2 ini juga caranya apakah permutasi kombinasi, kemudian selesaikan. Untuk ya permasalahan 3, di situ bisa kalian lihat di caranya di bahan ajar ataupun video pembelajaran yang linknya itu bisa dilihat melalui barcode yang ada pada LKPD. Paham ya? Apakah ada yang kurang jelas? Oke. Nah, selanjutnya pada bagian belakang ada kalian disuruh menarik kesimpulan dari pengerjaan LKPD. Itu juga diselesaikan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang ini videonya bisa dilihat di nanti untuk videonya bisa diulangi dengan scan barcode yang ada di permasalahan 1 ya. Kemudian buku siswanya bisa dengan men-scan barcode di halaman pertama LKPD. Ada yang bingung dari penjelasan itu tadi? Yang bingung kah? Atau cukup jelas kah?
lanjut aja dulu ya, Gi.
apakah ada pertanyaan ya tentang ilmunya? Iya.
ada yang mau ditanyakan? Hah? Kelompok 3. Ada yang bingung di nomor 3 ini? Coba dulu berarti ya. Bu, Kak? Waktunya masih ada 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, panggil. Coba diselesaikan. Kemudian jangan lupa itu di scan pakai scanner atau aplikasi yang bisa membentuk PDF. Kemudian kumpulkan dari grup WhatsApp ataupun ke Google Drive yang dibagi ke bekas ya. Nah, itu link untuk pengumpulan data PDF sudah ibu bagikan ke grup kelas matematika kelas 12 asisten perawat. Jadi yang sudah selesai silahkan di scan dulu, kemudian kumpulkan ya.
1. Ya, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD kami pada nomor 1. Rekan saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menyampaikan LKPD nomor 1. Yang pertama, masalah yang dibahas pada PJ tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, jadwal menyapu ruangan OSIS. Yang kedua, apa ciri-ciri permutasi? Dipilih, kemudian disusun atau diurutkan. Setiap posisi memiliki arti, urutan diperhatikan. Apa ciri-ciri kombinasi? Dipilih tanpa disusun. Tiap posisi sama saja, urutan tidak diperhatikan. Baik, dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pembukanya ditambah. Kelompok 2 yang mempresentasikan hasil LKPD kami untuk soal nomor 2. Kepada rekan saya, silakan mempresentasikan. Bagian 1, pemilihan warna dinding dan pemilihan merah kuning, merah biru, merah hijau, kuning merah, kuning biru, kuning hijau, biru merah, biru kuning, biru hijau, hijau merah, hijau kuning, biru. Banyak cara 15. Kejadian 2, pencampuran warna merah kuning, merah biru, merah hijau, kuning biru, kuning merah, biru hijau. Banyak cara 6. Kemudian 1, N sama dengan 4, N sama dengan 2, P 2 kali 4, sama dengan 4 kali 3 kali 3 faktorial, bagi 2 faktorial sama dengan 12 cara. Kejadian 2, N sama dengan 4, R sama dengan 2, kombinasi 2 dari 4 kombinasi, bagi 4 kurang 2 kombinasi, kali 2 kombinasi. 4 kali 3 kali 2 kombinasi, bagi 2 kombinasi, kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 6 cara. Adakah dari kawan-kawan yang ingin bertanya atau menambahkan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira untuk yang nomor 2, apa soalan yang nomor 2? Jelas aja? Jelas. Alhamdulillah. Berarti kita sekarang ke kelompok yang ketiga. Ya. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban LKPD kami nomor 3. Ini
Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, nilai 6 dari 9 etalase dilanjutkan penempatan setiap makanan di 6 etalase dalam posisi berbeda. A, B, C, D, E, F atau F, E, G, C, E, A. Kami pilih saja tempat makanan yang disebut duluan, tidak masalah. Kombinasi 9 kombinasi 6 sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial 9 kali 6 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8. Permutasi 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial 6 faktorial per 0 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 320. Total 44 kali 350 sama dengan 320 sama dengan 60.480. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kawan Anda untuk urusan 1 sampai 3. Nah, sekarang presentasi yang terakhir adalah dari kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pekerjaan ini, pada LKPD menjelaskan permutasi dan kombinasi, adapun perbedaan permutasi penyusunannya harus berdasarkan urutan, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Yang dimaksud permutasi adalah susunan unsur kepada yang dibentuk dari M unsur diambil dari N unsur atau sebagian unsur. Yang dimaksud dengan kombinasi adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Adakah kawan-kawan yang bertanya atau menanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena hari ini presentasinya Ibu rasa itu sangat bagus sekali. Nah, tadi kan Ibu sudah lihat hasil pengerjaan LKPD dari kalian semua. Untuk yang nomor 1 itu semuanya alhamdulillah sesuai ekspektasi. Kemudian nomor 2 juga. Nah, nomor 3 mungkin ya ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan terkait nomor 3. Jadi di situ untuk yang nomor 3 di situ ada 9 tempat yang bisa kita letakkan untuk makan. Nah, jadi di sini pada saat tersebut ada 9 tempat. Kemudian ternyata makanan yang dibuat pada hari itu cuma ada 6 macam makanan. Nah, kalau kita susun 6 makanan tersebut ke dalam
6 dari 9. Cara memilih tempat ini adalah menggunakan kombinasi 6 dari 9. Didapat hasilnya, kemudian dilanjutkan kembali. Kan dilanjutkan kan kemudian sudah dapat tempatnya, kemudian dilanjutkan kembali dengan menyusun makanan tersebut. Berarti ini banyak cara penyusunan. Menyusun 6 makanan tersebut ke 6 tempat yang sudah dipilih. Jadi kalau tentang masalah ini pengambilan tempat ini kombinasi, kalau tentang penyusunan itu adalah permutasi 6 dari 6. Dapat ini hasilnya dapat, ini dan hasilnya dapat. Karena di sini kemudian berarti ini menggunakan aturan perkalian. Oke, ini jelas kan ya? Jelas. Jadi untuk yang pengerjaan KPD dan juga presentasi sudah kita lalui. Sekarang kalian boleh kembali ke
Kemudian pastikan semua sudah ada jawabannya dan mengirimkan. Sudah? Bu. Ya. Oke, ini semuanya sudah menjawab, sudah ada, dan ibu lihat dari nilainya ini, sebagian besar sudah mendapat nilai KKM, tapi sebagian besarnya ada yang dapat KKM ya, tapi ada yang belum KKM. Nanti yang tidak KKM itu ibu bukakan kembali untuk yang Google formulirnya sehingga kalian bisa remedi dari masih soal yang tadi ya. Nah, itu kerjakan ulang nanti sebagai bahan remedi. Dan untuk yang nomor 1
Sedangkan R-nya 4. Kalau dihitung maka ini permutasi berapa dari berapa? Permutasi 4 dari 12. Bagaimana cara kita menyusun 4 orang yang akan duduk dari 12 orang yang ada, kan begitu ya? Kemudian coba baca permasalahan yang kedua ini. Dari 12 orang yang akan melakukan tes wawancara, 4 diantaranya dipanggil untuk memasuki ruangan. Banyak cara pemanggilan adalah, pertanyaannya Ibu, permutasikah, kombinasikah? Ini tidak. Kombinasi. Coba. Oh ya, benar. Benar sekali. Kenapa ini menjadi kombinasi? Karena misalkan yang masuk nih adalah A, B, C, D. Si 12 orang di luar, yang dipanggil A, B, C, D. Apakah sama ketika yang Ibu panggil adalah D, C, A, B, silakan masuk? Sama? Oh, karena sama, itu maka dia adalah kombinasi. N-nya berapa? 12. R-nya kalau dihitung berarti kombinasi 4 dari 12. Kalau hitungannya berarti 12 faktorial dibagi 12 kurang 4 faktorial dikali iya. Jadi perhitungannya begini kalau kombinasi. Nanti kalau nah, jadi begitu ya. Paham kan cara membedakan antara permutasi dan kombinasi? Kalau misalkan nanti ada permasalahan, bakalan bingung tidak menentukan apakah dia kombinasi kah, permutasi kah? Insya Allah bisa ya? Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Kan kita sudah belajar tadi. Ibu minta kalian untuk menarik kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Oke. Untuk menentukan banyak cara memilih, mengambil, atau menyusun. Ya, jadi hari ini kita belajarnya tentang mutasi dan kombinasi. Itu gunanya apa tadi gunanya? Untuk menghitung Memilih, mengambil, atau menyusun. ya. Nah, itu tadi. Kemudian ada yang mau menambahkan dari kesimpulan dari Mirna? Oke, menurutnya. Permutasi urutannya diperhatikan dan kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Jadi itu ya, hari ini kita belajar tentang permutasi, kombinasi, dan dua ini kita gunakan ketika kita menentukan banyak cara memilih. Kemudian banyak cara apa lagi? Banyak cara mengambil. Kemudian banyak cara menyusun. Nah, bagaimana menurut kalian pelajaran pada hari ini? Apakah menarik? Menarik. Menurut kalian tantangan yang paling besar ketika pelajaran hari ini ketika apa? Presentasi. Nah, jadi ketika presentasi itu memang itu harus dibiasakan sehingga kalian tidak merasa gugup ketika berada di depan kawan-kawannya, ya. Kemudian pada materi apa sih yang menurut kalian itu paling sulit di pelajaran permutasi dan kombinasi? Ketika apa? Membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jadi memang untuk membedakan permutasi kombinasi itu lumayan sulit, tapi yakinlah bahwa dengan banyak berlatih, banyak menjawab soal,
unggul. Nah, dan untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis permutasi, yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama dan juga permutasi siklis. Itu ada di halaman selanjutnya ya. Kalian bisa pelajari sendiri dulu, kemudian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi ibu ataupun bagi kalian. Nah, untuk mengalami pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah